Halo, selamat pagi anak-anak yang kasih Tuhan. Bagaimana kabar kalian semua? Miss harap kalian tetap sehat, tetap kuat, tetap semangat ya. Semangat dalam beribadah, semangat dalam belajar, semangat dalam melakukan aktivitas apapun ya. Sehingga di masa-masa yang saat ini, di pandemi ini, kalian tidak loyo ya, kalian tidak memiliki semangat. Karena apa? Di rumah aja Miss, di rumah melelahkan, membosankan. Aku pengen jalan-jalan ke sana, aku pengen main sama temanku ke sini ya. Anak-anak, saat ini kita akan merenungkan firman terlebih dahulu ya. Nah, kalian siapkan diri baik-baik dan kita akan merenungkan firman bersama-sama. Kalian pasti ingin mendapat sesuatu yang baru dalam hidup kalian ya. Sekarang dengarkan dan siapkan diri baik-baik. Sekarang kita mau berdoa, pasang telinganya, pasang hatinya. Loh, hatinya udah terpasang Miss ya, hatinya dibuat siap untuk merenungkan, untuk mendengarkan firman Tuhan. Yuk kita berdoa terlebih dahulu ya. Tuhan Yesus, terima kasih untuk pagi hari ini. Sungguh kami mengucap syukur Tuhan karena kebaikan Tuhan, karena janji Tuhan kami bisa sampai saat ini. Terima kasih Tuhan, apapun yang terjadi di sekitar kami tidak mempengaruhi kami untuk kami mulai beribadah kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik, berkati kami pada saat pagi hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Nah anak-anak, kemarin dulu bersama Swebe kalian mendengarkan cerita tentang siapa? Tentang Abraham ya. Tetap saat ini juga Swebe masih membahas tentang Abraham. Kok Abraham terus? Aku kan bosan. Dengar dulu anak-anak, kita dari Abraham ini bisa banyak belajar, banyak hal yang kita bisa pelajari. Siapa sih sebenarnya? Wah, kemarin itu dari mana dia? Dia punya saudara. Apa yang terjadi dalam kehidupannya? Ya, sekarang kita akan mendengarkan firman Tuhan. Kita akan membaca terlebih dahulu ya anak-anak. Seperti biasa kalian dengarkan baik-baik. Nanti Miss Webe akan membacakan ya. Oke. Kejadian pasal 21 ya, ayat 1 sampai ayat ke-6 ya. Ishak lahir. Wah, siapa Ishak itu? Kita dengar sama-sama yuk. Tuhan memperhatikan Sarah seperti yang difirmankannya, dan Tuhan melakukan kepada Sarah seperti yang dijanjikannya. Maka mengandunglah Sarah, lalu ia melahirkan seorang anak laki-laki bagi Abraham dalam masa tuanya. Pada waktu yang telah ditetapkan sesuai dengan firman Allah kepadanya, Abraham menamai anaknya yang baru lahir itu Ishak, yang dilahirkan Sarah baginya. Kemudian Abraham menyunat Ishak anaknya itu ketika berumur 8 hari seperti yang diperintahkan Allah kepadanya. Adapun Abraham berumur 100 tahun ketika Ishak anaknya lahir baginya. Berkatalah Sarah, Allah telah membuat aku tertawa. Setiap orang yang mendengarnya akan tertawa karena aku. Lanjutkan ayat 7 ya. Lagi katanya, siapakah tadinya yang dapat mengatakan kepada Abraham, Sarah menyusui anak? Namun aku telah melahirkan seorang anak laki-laki baginya pada masa tuanya. Nah anak-anak masih ingat bahwa waktu itu Abraham ya, Bapak Abraham itu berumur sudah tua sekali ya, sudah tua, jalannya sudah kayak kakek-kakek, kayak opa-opa ya. Siapa yang punya opa di rumah? Opanya sudah tua, umur 90 tahun. Abraham
belum punya anak itu ya. Nah, setelah tadi kita dengar bersama-sama anaknya lahir. Opa Abraham berumur 100 anak-anak. 100 ya. 100 nolnya 2. Wah, tua sekali, Miss. Iya, tua sekali. Jalannya begini. Gitu ya anak-anak ya. Tapi luar biasa Tuhan ya. Sekali Tuhan berjanji dan itu ditepati. Masih ingat waktu Abraham merasa sedih? Masih ingat Kak? Tumis Bapak cerita, Abraham merasa sedih karena sudah tua, dia nggak memiliki anak. Kemudian Tuhan datang lagi meneguhkan janjinya lagi. Kemudian Pak Abraham ini kuat kembali dan terus bersemangat ya. Anak-anak yang dikasih Tuhan, dari sini ya, tadinya waktu Abraham tidak memiliki anak dia sedih. Kemudian Tuhan teguhkan lagi, aku yang sekali berjanji, sekali-kali tidak pernah melalaikannya, tidak pernah lupa. Ya anak-anak, Tuhan kalau sudah berjanji itu tidak pernah lupa. Ya, kalau mama, papa berjanji, mungkin lupa. Pernah nggak anak-anak yang janjiin sama mama, papa? Mama, papanya lupa. Mama, kan katanya mau pergi jalan-jalan kemarin waktu itu, gitu. Mana mama nggak ngomong seperti itu. Ya, enggak. Siapa yang pernah dikasih janji palsu sama mama papanya atau sama opa omanya atau sama siapapun ya. Itu orang tua kita yang di dunia ini, itu orang-orang yang ada di dunia ini bisa melupakan janjinya anak-anak. Tetapi Tuhan yang kalian sembah, yang kita sembah, yang kami sembah tidak pernah melupakan janjinya. Wah, ayo seperti misalnya kalau mengajar misal, siapa yang hebat, misal akan kasih stiker. Wah, kalau misalnya kalau ngajar sekolah minggu, anak-anak yang hebat nanti dikasih hadiah. Mis kalau berjanji, biasanya Mis kasih juga, yang bagus kasih stiker gitu ya. Tapi kadang Mis juga lupa anak-anak. Tuh, Mis saja juga lupa. Tetapi Tuhan itu tidak pernah lupa. Ya, nah, waktu dia umur 90 tahun, waktu Tuhan berjanji, wah umur 75 tahun, udah waktunya sudah berputar. Wah, 10 tahun, belum lahir juga anaknya, lagi berjalan lagi, waktunya berjalan lagi, 10 tahun lagi, belum juga ada anaknya, sampai lama anak-anak. Akhirnya Pak Abraham berumur 100 tahun, anaknya lahir. Bayangkan ya, opa oma kalian umurnya berapa? Ya, oma opa kalian paling umurnya 60, ada 70 mungkin, ada 80 mungkin ya. Tapi ini umurnya 100 tahun, 100. Opa Abraham baru memiliki anak. Lama sekali ya Miss ya, janjinya Tuhan kepada opa oma Abraham ini sama oma Sarah. Iya, lama sekali. Meskipun lama, tetapi Tuhan tidak pernah lupa. Itu yang perlu digarisbawahin ya. Nah, anak-anak, di sini kalian bisa melihat bahwa kalian memiliki Allah yang luar biasa. Kalian memiliki Allah yang hebat. Allah yang tidak pernah tidur, Allah yang tidak pernah diam, Allah yang selalu mendengar setiap doa kalian. Doa kalian apa saat ini? Berdoa terus sama Tuhan. Tuh, Miss, aku sudah berdoa bulan lalu, tapi sampai sekarang aku belum dapat. Terus baru 1 bulan. Opa Om Abraham, Oma Sarah berapa lama? Lama sekali, ya. Lama sekali, sampai tua baru digenapi janjinya. Nah, anak-anak juga yakin kalian adalah anak-anak Tuhan Yesus yang hebat. Ya, kalian harus tahu apa sih kunci diberkati Tuhan, kunci kita menerima janji Tuhan. Nah, seperti Opa Abraham dan Oma Sarah ini, mereka dalam mendengar, dalam menunggu waktu Tuhan. Opa Abraham dan Oma Sarah ini ya, mereka tetap bersabar anak-anak. Sabar
dan terus berdoa kepada Tuhan, terus berharap kepada Tuhan ya. Tidak tergoyahkan iman percayanya. Nah, coba anak-anak, kalau anak-anak berdoa belum dikasih sama Tuhan, belum dijawab sama Tuhan, kalian nggak mau, aku nggak mau berdoa lagi, aku nggak mau beribadah lagi, toh aku sudah berdoa tapi nggak dikasih-kasih. Banyak di antara kalian yang akhirnya tidak mau beribadah, tidak mau berdoa, tidak mau sungguh-sungguh menjalani kehidupan. Karena apa? Karena tidak menerima janji Tuhan, karena belum dijawab oleh Tuhan janjinya ya. Kalau seperti kita belajar sama Opa Abraham ini, Oma Sarah ini, mereka tetap berpengharapan, memiliki pengharapan yang kuat, memiliki kesetiaan dalam menunggu janji Tuhan, dan mereka tetap melakukan yang terbaik dalam hidup mereka. Tetap beribadah kepada Tuhan, tetap berharap kepada Tuhan, tetap memiliki janjinya, anak-anak. Nah, Miss punya cerita. Ada suatu kali ada seorang yang sakit keras, sudah mau mati karena sakitnya sangat-sangat parah. Sudah diobati ke luar negeri, ya, sudah bawa ke luar negeri, masih belum sembuh. Terus semua dokter bilang bahwa umurnya tidak akan lama lagi, kamu akan cepat mati. Waduh, sedih banget nggak? Sedih anak-anak. Lalu apa yang dilakukan? Yang dilakukan adalah dia akhirnya, aku harus sembuh, aku harus sehat, karena anakku masih kecil. Padahal kanker, sakitnya kanker anak, kanker sudah parah, ya. Semua dokter menyerah, karena pasti kamu mati. Karena dia memiliki pengharapan kepada Yesus Kristus Tuhannya, akhirnya dia bisa hidup sampai sekarang. Coba bayangin anak-anak. Karena apa? Karena orang ini memiliki pengharapan kepada Tuhan. Harapan itu firman Tuhan katakan, firman Tuhan itulah harapan kita. Harapan itu adalah seperti sauh. Tahu seperti sauh anak-anak? Itu yang kapal itu ya, itu ada jangkarnya gitu ya. Itu megang supaya kapal itu tidak ke bawah ombak, tetap berpegang di situ. Nah, iman kita, iman kepada Yesus Kristus, itulah seperti jangkar kekuatan dalam hidup kita ya. Makanya kalian semua harus memiliki iman, memiliki pengharapan kepada Tuhan Yesus Kristus, bahwa Tuhan akan membuat kalian berbeda, bahwa Tuhan akan mengubah hidup kalian, bahwa Tuhan sekali berjanji, Tuhan tidak pernah mengingkari, Tuhan tidak pernah lupa, Tuhan tidak pernah lalai dalam memenuhi janjinya. Nah, anak-anak, sekarang apa yang menjadi doa kalian? Apa yang menjadi pengharapan kalian? Apa yang ingin kalian rindukan untuk hidup kalian? Ya, kalian semua pasti akan menerima janji Tuhan itu, asalkan kalian tetap percaya kepada Tuhan Yesus. Kalian tetap berharap kepada Tuhan Yesus. Kenapa? Karena Tuhan Yesus adalah yang menciptakan kita. Dia tahu yang terbaik buat kita. Kita hanya berharap aja kepada Dia. Saat, Miss, tapi sudah lama, tapi nggak dijawab-jawab. Nggak apa-apa. Opa Abraham, ayo. Opa Abraham, Oma Sarah ini berapa lama? 25 tahun. Ya, sudah tua. Ya, semua orang akan menertawakan dia gitu ya. Tadi dibilang, dikatakan di sini, adapun Abraham berumur 100 tahun. Wah, terus berkatalah Sarah, Allah telah membuat aku tertawa. Yang tadinya Oma Sarah karena sudah tua tidak punya anak, dia sedih terus ya. Sedih, kadang ingat sedih gitu ya. Dia akhirnya saat ini dia membuat tertawa. Dia tertawa karena janji Tuhan digenapi. Ya, anak-anak, berapa lama kalian harus menunggu waktu Tuhan itu? Kalian harus tetap menunggu janji Tuhan. Berapapun lamanya, kalian harus tetap setia. Karena di dalam Tuhan, janji Tuhan, Tuhan akan pasti menggenapi. Ya, asalkan kita tetap setia, tetap berharap kepadanya. Nah, demikian anak-anak, biarlah pada saat pagi hari ini kita diingatkan kembali. Ya, Miss Wabek juga diingatkan kembali bahwa Tuhan itu tidak pernah diam. Tuhan itu tidak pernah lalai. Tuhan itu tidak pernah bohong, bahwa Tuhan itu pasti menggenapi janji-janjinya. Ya,
Kalian yang saat ini belajar lewat online, ibadah lewat online, tidak apa-apa, tetap semangat, tetap memiliki pengharapan kepada Tuhan bahwa kalian itu kelak menjadi orang-orang yang hebat. Kalian akan menjadi orang-orang yang luar biasa. Asalkan kalian tetap setia, ya, apapun halangannya. Orang menertawakan bagaimanapun, mengatakan bagaimana, nggak mungkin kamu berhasil. Jangan percaya. Yang harus kita percaya adalah firman Tuhan. Firman Tuhan itu ya dan amin. Dan dia selalu memberikan janji itu adalah Yesus Kristus, Tuhan kita yang sudah mati di atas kayu salib untuk menebus dosa-dosa kita. Nyawanya aja dikasihkan, apalagi hidupnya, apalagi apa yang terjadi dalam kita, menjamin masa depan kita, semuanya akan digenapi, ya anak-anak. Demikian firman Tuhan, kiranya menguatkan kita semua dan juga Miss Febe, ya, sehingga kita sama-sama akan tertawa akan janji Tuhan akhirnya digenapi. Oke, demikian kiranya kita semua boleh dikuatkan, kita semua boleh mendapatkan pengharapan baru melalui firman Tuhan. Ayo kita tutup dengan doa yuk. Tuhan Yesus, terima kasih untuk pagi hari ini. Sungguh kami mengucap syukur Tuhan, karena janji-Mu itulah yang membuat kami kuat. Karena pengharapannya dari Tuhan itu yang tidak pernah mengecewakan. Bapa, terima kasih. Kau berkati anak-anak-Mu yang mungkin saat ini sedang bosan di rumah, sedang pingin tidak bisa kemana-mana. Tuhan tolong berikan penghiburan, kekuatan, bahkan Tuhan berikan semangat, berikan ada pemulihan yang luar biasa di dalam kehidupan anak-anak-Mu ini ya Tuhan, sehingga mereka boleh menjadi orang-orang hebat, karena itulah yang Tuhan sudah rencanakan, karena itulah janji Tuhan. Dan Kau kuatkan kami semua pada saat pagi hari ini. Terpuji nama-Mu Tuhan, kuatkan kami, berikan kami kesabaran, kekuatan untuk menunggu janji-janji Tuhan tergenapi atas hidup kami. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Terima kasih anak-anak, tetap semangat, tetap kuat, jangan pernah kendor. Kalian yang tadinya rajin karena pandemi jadi tidak semangat, no, tidak boleh ya. Kalian tetap semangat, senangkan Tuhan, jangan senangkan iblis. Oke, terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Bye bye. Terima kasih. Dadah.